Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat ya. Tema kita pagi hari ini adalah mengubah penjara menjadi sukacita. Wow. Saudara, penjara apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Gak apa-apa, saudara ya. Hadapi saja. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, hadapi saja. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana cara Tuhan mengubah penjara itu menjadi surga. Yang artinya tetap sukacita, tetap sehat secara tubuh, jiwa, dan roh, tetap mengandalkan Tuhan, mampu mengucap syukur. Buka kitabnya, sudah di kitab Kisah 16. Mulai dari ayat yang ke-22. Kita belajar bagaimana Paulus dan Silas mengubah atmosfer. Penting sekali ya. Mengubah atmosfer kita sudah pernah membahas sebelum-sebelumnya, tetapi pagi hari ini gak cuma mengubah atmosfer, tetapi mindsetnya dibenerin. Tidak ada satu penjara dalam kehidupan kita. Karena proses itu kita harus tetap happy. Tekanan itu kita harus tetap happy. Ya, apa saja yang sedang kita alami harus tetap happy. Sudah? Buka kitabnya ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Saudara, lihat ya. Seringkali apa yang terjadi, adat kalau dilakukan, itu seringkali nabrak peraturannya Tuhan. Maka dari itu, saudara, namanya adat, hati-hati sekali. Mesti belajar banyak. Apakah adat dalam suatu wilayah itu boleh dilakukan atau tidak. Sebab jika tidak, saudara, kalau kita nabrak sama peraturan, maksudnya kalau kita nabrak, kita tetap melakukan adat istiadatnya kita dan itu menabrak peraturannya Tuhan, bahaya saudara. Nah, Paulus dan Silas ini lagi melakukan apa toh? Mereka lagi ngajar. Mereka lagi memberitakan firman Tuhan. Pertanyaannya, Bu, kan mereka dapat utusan dari Tuhan. Harusnya kan Paulus dan Silas ada pelayanan malaikat, harusnya mereka itu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kok Paulus dan Silas malah mendapat perlakuan seperti ini? Nanti dulu. Setiap daripada kita yang mau hidup dalam pertobatan akan melihat pemurnian. Setiap daripada kita yang ketika memilih untuk hidup jalan bareng sama Tuhan akan terus menghadapi yang namanya pemurnian. Ya. Jadi Anda dan saya lagi-lagi dibawa ke dalam musim yang baru ini untuk mengalami pemurnian hidup. Ya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa lo harusnya kan dijagai oleh Tuhan. Itu permintaan kita. Kita nggak tahu Tuhan mau melakukan apa. Makanya jangan cepat-cepat protes, saudara. Jangan buru-buru protes. Tuhan lagi melakukan hal yang besar. Tuhan sedang mempersiapkan yang besar. Jangan banyak protes. Apalagi merasa sok harus dijaga oleh Tuhan, harus dilindungi oleh Tuhan. Orang ngono loh ya. Nggak seperti itu. Ya. Dan mereka mengajarkan adat istiadat. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau udah bertobat loh Bu, kok Tuhan belum membela kami. Nanti dulu. Semua nanti dulu. Saya sudah ngomong berkali-kali. Ikut Tuhan Yesus gak ada jaminan hidupmu enak. Ikut Tuhan Yesus gak ada jaminan, gak ada persoalan. Ikut Tuhan Yesus gak ada jaminan bahwa engkau akan terima mujizat terus menerus. Gak ada pengajaran begitu. Proses itu betul. Pemurnian itu betul. Kalau begitu Bu, ikut Tuhan Yesus kok makin menderita? Menderita untuk apa dulu ini? Menderita daging kita atau menderita hidup kita? Tergantung mindset kita seperti apa. Kalau mindset kita kedagingan, mindset kita hanya kebutuhan pribadi,
maka proses yang kita alami itu kita menilainya sebagai penderitaan. Tapi buat Tuhan, proses untuk mengubah karakter itu adalah tujuan utama Tuhan. Makanya mesti benerin dulu, mengapa Tuhan proses kita? Mengapa kita harus mengalami pemurnian? Jadi nanti akan melihat, apakah ini penderitaan, atau kita akan melihat, oh ini pemurnian, oh ini pembentukan. Jadi harus ngerti, bahwa ikut Tuhan tidak ada istilah menderita. Bukan menderita karena kita dihukum, tetapi penderitaan atas perbuatan kita sendiri. Lihat, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nggak ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Kenapa harus mengalami ini? Terkadang kita tidak tahu rencana Tuhan. Bahkan kita nggak perlu tahu apa yang akan direncanakan oleh Tuhan. Paulus dan Silas kenapa kok nggak melawan? Kenapa kok mereka nggak membela diri? Firman Tuhan di sini nggak pernah menjelaskan bahwa Paulus dan Silas ingin memberitahukan bahwa dia sedang nginjil. Enggak. Sementara dalam suatu proses kehidupan itu, seringkali kita tidak tahu maksud Tuhan. Seringkali ngeblur, nggak tahu harus seperti apa. Makanya mesti tahu dulu, apakah proses ini sebagai suatu penderitaan atau pembentukan. Paulus dan Silas nggak protes. Karena apa? Dia tahu kapasitasnya sebagai penginjil. Dia tahu kapasitasnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dia tahu bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Orang kalau percaya sama Tuhan, percaya penuh bahwa perlindungannya dahsyat. Orang kalau percaya sama Tuhan, pasti tahu bahwa ada Tuhan di situ. Pertanyaannya, kalau ada Tuhan, kenapa harus didera? Kenapa harus difitnah? Kenapa nggak ada pembelaan? Percaya saja. Karena pada waktu kita didera, pada waktu ada pencobaan itu, pada waktu ada pemurnian itu, kita memang tidak melihat apa-apa. Nanti dulu, sabar dulu. Tuhan ingin memakai kita dalam posisi seperti ini. Kalau Paulus dan Silas buru-buru marah, buru-buru protes, maka rencana Tuhan tidak akan terjadi. Nanti dulu. Paulus dan Silas diapain lagi nih sama Tuhan? Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Makin hari, makin susah. Makin hari, makin gak ada jalan keluar. Paulus dan Silas tetap percaya Tuhan. Nanti dulu. Jangan protes dulu. Setiap daripada penghancuran kehidupan, selalu ada tujuan ilahi. Mengapa Paulus dan Silas nggak protes? Karena mereka tahu Tuhan sedang melakukan sesuatu. Tanamkan itu di dalam diri kita. Sewaktu kita mengalami tekanan kehidupan, tanamkan itu di dalam diri kita. Tuhan sedang menanam sesuatu. Makanya waktu kita ditanam, namanya tanaman dari benih, apakah bisa langsung berbunga? Apakah bisa langsung berbuah? Enggak kan? Butuh proses kan? Bagaimana tanaman itu bisa berteriak? Kalau dia mengatakan, kenapa kapan ini tidak berbuah? Kapan berbuahnya? Kapan bertumbuhnya? Petani akan tertawa. Hei benih, kamu baru ditanam. Kamu belum dipupuk. Kamu belum disiram. Jangan protes. Nah, oleh sebab itu, tunggu dulu. Tuhan lagi tanam. Jangan protes dulu. Paulus dan Silas membuka hatinya untuk Tuhan. Kita semua, kalau sudah tahu rencana Tuhan, pasti sudah bisa mengenal Tuhan itu. Ya, jadi waktu kita diproses, waktu kita ditanam, percaya saja. Ada sesuatu ilahi yang Tuhan sedang kerjakan. Lihat, apa yang dilakukan? Mereka melakukan apa yang benar. Makanya seringkali saya bilang, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekalipun tantangannya besar, sekalipun tekanannya besar, lakukan saja apa yang harus kita kerjakan. Jangan banyak ngomong.
Jangan banyak ngomong. Semakin sering kita ngomong, semakin sering kita protes, maka rencana Tuhan tidak akan pernah berhasil. Lihat, Tuhan sedang kerjakan sesuatu. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Adakah di sini Paulus dan Silas berteriak? Adakah di sini mereka memberontak waktu mereka dipasung? Waktu mereka difitnah? Waktu mereka dituduh? Adakah Paulus dan Silas berteriak membela diri? No. Alkitab mencatat bahwa yang mereka lakukan adalah mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Ada doa, ada puji-pujian. Itulah kenapa seringkali saya beritahukan kepada saudara. Doa, pujian, penyembahan, tekun membaca firman Tuhan. 3 hal ini lakukan day by day. Jangan skip. Ngerti kan? Kenapa harus melakukan ini? Kalau hanya doa saja, engkau nggak powerful. Engkau butuh pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu mengubah atmosfer. Kita sudah belajar di saat teduh yang sebelumnya. Mengubah atmosfer itu. Tekanan kehidupan. Kepalamu pusing udah mau pecah. Tubuhmu makin hari makin gak sehat, makin kesakitan. Apa yang harus dilakukan? Nyembah. Nyembahlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Nyembah, saudara, nyembah. Jangan banyak protes. Kenali Tuhan. Tuhan tidak mungkin menghukum kita, melukai kita. Dia tidak mungkin mengingkari janjinya. Rambut jatuh aja Tuhan nggak mau loh. Apalagi sampai tubuh kita disakiti. Artinya apa toh? Kehidupan kita itu lebih berguna, saudara. Kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita tuh jauh lebih berguna. Dari semua keinginan-keinginan perubahan kehidupan yang kita mau. Lihat, apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Paulus dan Silas tidak protes. Makanya bagi Anda yang sudah merasa, udah bayar perpuluhan, udah pelayanan, udah ngasih ini itu, mana Tuhan balasanmu? Ini orang sombong kayak begini. Kita tuh mau ngasih apa ke Tuhan? Berapa sih yang kita bisa bayar Tuhan? Coba, saya mau tanya orang-orang yang seperti ini. Merasa sudah memberi banyak kepada Tuhan, berapa yang kau berikan? Bisakah kita membayar kebaikan Tuhan? Jangan coba-coba menggunakan kalimat ini. Perilaku yang kayak begini itu perilaku iblis. Maaf ya. Gak usah hitung-hitungan. Duitmu tuh loh gak seberapa. Gak usah merasa pongah. Gak ada apa-apanya kita, saudara. Kita mau tiap hari melayani Tuhan kayak apapun, gak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan baik banget sama kita. Dikasih sehat, dikasih sukacita, dikasih pekerjaan, dikasih keluarga, dikasih anak-anak yang pintar-pintar. Kurang apa lagi? Mengucap syukur di dalam Tuhan itu jauh lebih baik daripada protes. Udah melakukan ini, itu. Mana Tuhan? Maaf ya, jangan jadi debt collector. Jadilah hamba yang taat. Jadilah hamba yang rendah hati. Humble, saudara, humble. Ya, jangan protes terus. Amin. Lalu dikatakan apa? Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini mulai. Dan hukuman lain mendengarkan puji-pujian mereka. Nah ini. Ini loh maksud Tuhan. Sewaktu kita diproses, sewaktu tekanan itu ada dalam kehidupan kita, makanya hiduplah benar di hadapan Tuhan. Supaya keluargamu tuh melihat engkau hidup benar. Supaya teman-temanmu itu, tetangga-tetanggamu itu melihat bahwa engkau hidup benar. Pujian penyembahanmu mengubahkan atmosfer. Gak cuma itu, mengubahkan situasi, mengubahkan orang-orang di sekitarmu itu. Ubah, saudara. Ubah.
Beberapa waktu yang lalu, saya sedang berkunjung ke salah satu jemaat, ya, di perkampungan gitu ya, di daerah Klaten gitu ya. Saya nggak melakukan banyak hal. Yang saya lakukan adalah saya nyembah. Di tempat itu, saya cuma nyembah, memuliakan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya tidak tahu kalau keluarga itu dalam tekanan yang begitu besar. Saya tidak tahu kalau keluarga itu sedang bermasalah, saya tidak tahu. Tapi waktu pagi-pagi kita lagi doa bareng-bareng, hadirat Tuhan itu mengubahkan hati. Hadirat itu membawa sukacita. Ada satu gelombang damai sejahtera keluar di dalam hati si pemilik rumah. Lakukan bagian itu. Ubah tekanan itu menjadi satu sukacita ilahi. Ubah rasa takutmu itu menjadi ucapan syukur yang begitu luar biasa. Makanya hubungan dengan Tuhan itu bangun tiap hari, saudara. Bangun tiap hari. Jangan bolong-bolong kalau saat teduh. Jangan kalau moodnya benar, baru saat teduh. Kalau hatinya lagi benar, baru saat teduh. Makanya suka kalah kan sama intimidasi iblis. Perhatikan si Paulus dan Silas. Dan orang-orang hukuman itu mendengar mereka. Jadi Paulus dan Silas satu penjara dengan para hukuman yang lain. Paulus dan Silas nggak kabur. Mereka tidak memprovokasi semua para hukuman. Paulus dan Silas tetap konsisten, memiliki integritas sebagai anak Tuhan. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Engkau kudus, Allah yang maha kuasa. Ubah situasi itu. Paulus dan Silas sedang mengubah penjara menjadi surga ilahi itu turun. Paulus dan Silas tidak kabur. Mereka tidak berunding bagaimana caranya kabur. Bahkan mereka juga nggak tanya kanan kiri, kenapa kok begitu, kenapa kok ini. Enggak. Mereka tetap fokus kepada Tuhan. Mereka menjaga hatinya. Mereka menjaga dirinya. Menyembah Tuhan jauh lebih baik. Saudara, penjara apa yang sedang Anda alami sekarang? Adakah di hatimu keluar pujian penyembahan? Adakah tsunami of worship itu keluar di dalam mulut kita? Apa toh tsunami of worship? Tahu kan tsunami? Tsunami itu kan jauh lebih gede daripada banjir kan? Tsunami itu adalah hati yang meluap-luap. Pengennya nyembah Tuhan. Gak ada kesempatan untuk negative thinking sama Tuhan. Gak ada space di dalam pikiran untuk overthinking. Di hatinya hanya ada memuji, menyembah Tuhan. Holy, holy, are you Lord God Almighty. Waktu nyembah, dia menjaga hatinya. Dia menjaga pikirannya. Karena tahu bahwa iblis nyerangnya apa? Di telinga, di mata. Itu perilaku iblis, nyerangnya di situ. Iblis berusaha untuk mentertawakan Paulus dan Silas. Mungkin pada waktu itu. Apa? Kamu disuruh Tuhan untuk pelayanan. Mana buktinya kamu masuk penjara? Paulus dan Silas nangkep pesan Tuhan ini. Gak mungkin gak ditolong. Gak mungkin gak ditolong. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka, dan semua. Waktu kita nyembah, ada damai sejahtera. Waktu kita nyembah Tuhan, rasa-rasanya yang tadi takut, tiba-tiba bisa mengucap syukur. Waktu nyembah Tuhan, tiba-tiba yang tadinya sakit kepala, tiba-tiba sembuh. Yang tadinya badannya penuh dengan kesakitan, tiba-tiba jadi sembuh.
Itulah mengubah penjara menjadi surga. Hatimu penuh dengan kegirangan, hatimu penuh dengan sorak-sorai, tubuhmu jadi sehat. Saya berulang kali, saudara, mengalami sakit. Saya ini paling nggak suka pergi ke rumah sakit, ke dokter gitu, nggak terlalu suka. Apalagi minum obat, jarang-jarang, saudara. Yang saya lakukan apa? Saya belajar nyembah. Saya belajar perintahkan pikiran untuk apa? Tenang. Saya belajar perintahkan semua penyakit untuk keluar dari tubuh. Paulus dan Silas tahu. Tahu polanya. Tahu cara kerja Tuhan. Dia nyembah Tuhan. Terjadi gempa bumi. Semua belenggu-belenggu itu terlepas. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih daripada pemenang itu bukan utangmu lunas, sakitmu sembuh, atau rumahmu yang digadaikan itu kembali. Bukan itu. Pemenang adalah dia mampu mengucap syukur. Pemenang adalah orang-orang yang tetap bisa mengampuni waktu dirinya disakiti. Pemenang adalah orang-orang yang tahu bahwa Tuhan itu ada, itu pemenang. Semua apa yang kita berkati, materi yang kita terima dari Tuhan, itu bonus, saudara. Tapi lebih daripada pemenang, itu adalah waktu kita melakukan firman. Itu namanya pemenang. Jadi pemenang itu, jangan kau pikirkan itu materi. Pemenang adalah waktu kita melakukan firman Tuhan. Itu menang namanya. Makanya dikatakan apa? Semua belenggu terlepas. Makanya tadi saya bilang, jangan buru-buru protes. Jangan merasa paling memberi banyak kepada Tuhan. Jangan merasa paling baik. Nanti dulu. Tuhan hendak melakukan sesuatu yang besar. Kalau di dalam keluargamu tekanannya begitu besar, kekuatannya begitu luar biasa, engkau nggak bisa tembus, terus nyembah, saudara, nyembah. Anda mesti tahu strategi. Saya pun belajar, saudara, belajar banyak tentang strategi. Kalau kita itu kan namanya pasukan, ya. Orang kalau perang harus tahu strategi, kan? Tahu musuhnya di mana, nyerangnya bagaimana, mesti ngerti strategi. Doa itu jangan cuma, yang penting doa, yang penting baca firman Tuhan. Jangan kayak gitu. Namanya pasukan mesti mikir, nih loh, isi kepalanya dipakai. Ya, isi kepala itu makanya jangan cuma mujizat. Firman Tuhan yang berisi tentang hikmat dan pengetahuan Allah itu, yang akan menolong kita untuk buat strategi baru. Tanya sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Ini saya harus apa? Jadi, itulah kenapa tekanan demi tekanan diizinkan Tuhan terjadi buat hidup kita. Supaya kita seperti apa? Dipakai Tuhan kayak Paulus dan Silas ini loh. Ubah semua tekanan itu menjadi satu kegirangan. Suatu kali ada yang pernah DM sama saya begini. Ajaran Bu Kety nggak masuk akal. Bu Kety cuma suruh untuk nyembah. Apa, Bu? Hasilnya apa, Bu? Nyembah, utang saya juga tetap banyak. Nah ini. Nggak ngerti kan tujuan Tuhan. Pikiranmu cuman gimana caranya utangmu lunas. Tuhan lagi ubah engkau. Tuhan lagi mau memperbaiki karaktermu itu loh. Yang nggak tahu rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan lagi mengubah engkau bagaimana caranya supaya engkau punya jam doa. Tuhan lagi ngubah karaktermu yang kasar, yang nggak tahu berterima kasih itu untuk sabar menantikan Tuhan. Tuhan lagi ubah. Protes. Gak masuk akal ajaran Bu Kety. Apa itu nyembah? Sudah nyembah, Bu. Udah puasa, Bu. Mana utang saya makin banyak. Mindsetmu tentang berkat loh, wes salah kaprah. Ubah dulu. Paulus dan Silas lihat ini loh, Paulus dan Silas. Kalau Paulus dan Silas cuman pikirannya adalah pembelaan Tuhan saja, maka Paulus dan Silas tidak akan memenangkan siapapun. Engkau tidak akan pernah memenangkan siapapun kalau pikiranmu tentang duit,
tentang kesehatan, tentang perubahan kehidupan, kau nggak akan pernah memenangkan siapapun. Cara kita hidup harus memenangkan jiwa. Cara kita berbicara harus memenangkan jiwa. Cara kita hidup ini loh, perilaku kita kehidupan sehari-hari harus memenangkan jiwa, saudara. Perhatikan pasanganmu. Perhatikan anak-anakmu. Perhatikan teman-temanmu yang ada di kantor. Cara kita hidup harus mengubah mereka. Amin. Hello. Apa saja yang kita butuhkan, kemarin sudah saya katakan, jangan berdoa untuk penyediaan. Orang Dia itu adalah Allah yang menyediakan kok. Jangan doa untuk itu. Bangun diri, upgrade diri. Ya, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Nah, coba lihat saudara. Kepala penjaranya kaget. Ini gimana caranya kabur? Kok bisa? Kok mereka ini bisa terbuka ini kalau penjaranya semuanya orang-orangnya kabur gimana? Kepala penjaranya langsung melongo, saudara. Langsung melongo. Loh ini gimana ini? Kok bisa seperti ini? Nah ini. Tuhan hendak melakukan sesuatu hal yang baru kembali. Kalau yang tadi itu baru teasernya, saudara ya. Baru makanan pembukanya itu. Belum apa-apa. Jangan sedih. Tuhan hendak melakukan yang baru. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia. Di mana saudara? Di depan Paulus dan Silas. Padahal dia sendiri yang memasukkan Paulus dan Silas ke penjara. Kepala penjara ini tersungkur. Saya sering sekali, saudara, mengalami hal-hal yang kayak begini. Tiba-tiba orang buka suara, Kathy, saya minta maaf ya, saya kemarin marah sama kamu. Kathy, saya minta maaf ya, saya kemarin ngomongin kamu jelek. Kathy, saya minta maaf ya, kemarin saya melakukan ini. Seringkali saya ketemu sama orang-orang yang kayak gini, saudara. Tiba-tiba mulut mereka buka sendiri. Saya dompet atau tas tertinggal di taksi juga sering. Dompet, handphone, ya kembali. Saya pernah kecopetan, ya kembali. Gak usah ngapa-ngapain. Kalau hati kita benar, orang-orang jahat itu akan tunduk dengan sendirinya di depan kita. Gak usah bela diri. Kalau seseorang sedang menjatuhkan engkau, seseorang memfitnah dirimu, gak usah bela diri kalau Tuhan gak suruh. Waktu Tuhan yang akan mengubah semua itu. Kalaupun keadaan keluargamu lagi ancur-ancuran hari-hari ini, engkau, kita, orang pertama yang harus diubah Tuhan terlebih dahulu. Ubah semua menjadi satu kebanggaan. Makanya nilai rapot kehidupan mesti yang bagus. Hitam semua, jangan merah. Amin. Alami itu. Tadi malam, saudara, kami baru saja merayakan ulang tahun saya punya mami. Waktu di tengah-tengah doa, ada satu kalimat yang keluar dari mulut saya. Yaitu tentang apa, saudara? Tentang kakak-kakak saya yang saya pelayanan terlebih dahulu, lalu kemudian diikuti oleh kakak-kakak saya. Kami satu keluarga melayani Tuhan. Kami tumbuh besar, hidup takut akan Tuhan. Mengubah keadaan, itu dahsyat. Keluarga kami pernah hancur. Keluarga kami gak cuma perekonomian, keluarga kami itu loh pernah hancur. Tapi kehancuran itu yang membuat saya punya orang tua menanamkan benih doa kepada anak-anak. Paulus dan Silas menabur doa di mana? Di penjara. Supaya apa? Benih yang ditabur itu dituai.
Lihat apa yang dilakukan. Jawab mereka. Kepala penjara itu, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dikatakan apa jawab mereka? Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lihat, kepala penjara ini yang memasukkan Paulus dan Silas ke penjara. Tapi mereka tunduk apa perkataan mereka. Buat orang-orang itu tunduk apa perkataan kita. Sewaktu hidup kita dalam pengurapan. Sewaktu kita bisa memberi contoh. Makanya seringkali kita ngomong kan, Bu, capek Bu mendoakan pasangan. Bu, capek Bu, saya itu mendoakan keluarga nggak ada yang bertobat. Jadi contoh dulu. Hidupmu harus dalam pengurapan dulu. Perkataanmu harus powerful dulu. Baru mereka bisa tunduk. Karena waktu kita melayani jiwa-jiwa, iblis itu tidak suka, saudara, kalau kita itu memenangkan jiwa. Kenapa banyak orang malas memenangkan jiwa? Kenapa? Iblis berusaha buat kita sibuk. Supaya apa? Kita sibuk aja, nggak memenangkan jiwa. Iblis pengen kita stres terus, sakit-sakitan terus, supaya kita tidak memenangkan jiwa. Iblis bikin kita frustrasi. Udahlah bunuh diri aja. Supaya apa? Kita tidak memenangkan jiwa. Karena tugas kita memenangkan jiwa itu membuat iblis ketakutan. Saya sering sekali, saudara, dapat serangan balik kalau apa? Kalau mau pelayanan pelepasan, kalau mau ketemu jiwa-jiwa, serangan baliknya kencang. Karena saya tahu, iblis paling tidak suka kalau kita melayani jiwa-jiwa. Itulah kenapa keluarga kita mengalami kehancuran. Itulah kenapa keluarga kita itu dihancurkan sama iblis. Iblis tidak suka sama jiwa-jiwa. Iblis tidak suka jiwa-jiwa yang ketemu Tuhan. Iblis tidak suka jiwa-jiwa yang hidupnya takut akan Tuhan. Iblis tidak suka. Makanya kalau kita sudah nyerah, malas Bu, berdoa untuk pasangan Bu. Iblis buat itu supaya engkau nggak berdoa buat pasanganmu. Iblis buat itu supaya engkau nggak melayani jiwa-jiwa. Ya enggak? Ayo melek mata, saudara, melek telinga. Hari-hari ini, saudara, harus tahu itu. Menangkan jiwa, saudara. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya. Pada jam itu, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lihat, kepala penjara itu yang ngobatin luka-lukanya si Paulus dan Silas ini loh. Sini aku obatin. Seterumu bisa menjadi berkat buatmu. Orang-orang yang memusuhimu bisa menjadi berkat buatmu. Orang-orang yang menjatuhkanmu bisa menjadi berkat buatmu. Ubah keadaan itu. Ubah. Penjara itu kok ubah jadi sukacita ilahi yang luar biasa. Makanya menang dulu dalam Tuhan. Menang dulu. Amin. Lalu, pada jam itu juga penjara itu membawa mereka dibaptis. Seketika itu juga ia dan keluarga mereka memberi diri dibaptis. Lihat. Memberi diri dibaptis. Makanya jangan buru-buru protes. Banyak kan kejadiannya. Waktu nyembah, apa yang terjadi? Sekalinya nyembah, pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu terlepas, kemudian apa? Kepala penjara dibaptis. Terjadi apa? Pertobatan. Poinnya di sini. Pertobatan. Makanya kalau diprotes, jadi proses jangan protes. Jangan protes waktu diproses. Tuhan hendak mengubah sesuatu yang baru, saudara. Jangan protes. Tuhan hendak mengubah Anda dan saya terlebih dahulu. Ya, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira karena ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Loh ini loh, maksud Tuhan tuh ini loh, saudara. Ini loh. Coba aja kalau keluarga saya dulu
nggak diproses sama Tuhan, kami itu diproses luar biasa dahsyat, saudara. Perusahaan hancur, toko kami satu-satunya hancur, saya dan kakak-kakak saya hampir-hampir nggak bisa sekolah. Loh, proses kehidupan itu yang membuat kami berlatih percaya sama Tuhan. Itu awal-awal belajar doa, belajar berpuasa, belajar melayani Tuhan. Seperti ini loh yang dimau Tuhan. Seperti ini loh saudara yang dimau oleh Tuhan itu. Adanya pertobatan, pelan-pelan satu persatu diubahkan dulu supaya apa? Terjadi pertobatan. Makanya dampaknya sekarang kami semua satu keluarga melayani Tuhan. Apa enak atau kayak gini? Mau ndak punya keluarga yang kayak begini? Nurut, saudara. Nurut saja. Apa yang dimau oleh Tuhan? Mungkin memang waktunya lama, tapi sifatnya kekal. Ajarkan itu kepada anak. Ajarkan berulang-ulang semua tentang Tuhan. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Ya, setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskan kedua orang itu. Sampai pembesarnya ibaratnya kayak gini, presidennya yang turun. Udah lepasin aja itu. Tuhan selalu buka jalan. Makanya saya bilang tuh, jangan berdoa untuk penyediaan. Dia Allah yang menyediakan. Berdoalah untuk apa? Pasang strategi. Tuhan aku harus apa? Belajar banyak. Tuhan harus bagaimana? Itu fokusnya. Jangan kemana-mana. Amin. Sudah, saya selesai. Saudara, praktek ya. Ayo pagi hari ini praktek. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Apapun keadaannya, ayo kita sama-sama ubah semua itu. Yang pertama adalah minta ampun dulu sama Tuhan. Ya, yang pertama. Yang kedua, percaya saja. Tuhan pegang kendali semua kehidupan kita. Yang ketiga, mulai belajar lebih lagi. Doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Tekun. Firman Tuhan jangan cuma dibaca. Lakukan. Kerjakan. Ya? Tuhan Yesus berkati semua. Ayo kita nyanyi sama-sama. Goraba shekena mata karala raba lawa lawa. Oraba sekere pekene mata karala raba. Oh ya lawa 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 lawa. Holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, you are holy, holy, are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb, amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, bahwa Engkau mengingatkan kepada kami pagi hari ini. Tuhan punya rancangan yang indah buat kami semua. Kami mau praktek ya Tuhan. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Paulus dan Silas ini. Kami akan lebih banyak nyembah Tuhan. Kami akan lebih banyak memuliakan Tuhan. Bukan melulu tentang kebutuhan hidup kami. Tapi kami hendak mengucap syukur di hadapan Tuhan dalam tekanan apapun. Saudara, ada begitu banyak yang ikut live pagi hari ini. Anda merasa tertekan sekali. Serasa pintu-pintu penjara itu tertutup semua. Saudara dengar baik. Tuhan katakan pagi hari ini, ubah atmosfer ketakutanmu itu menjadi satu rancangan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ubah atmosfer itu dengan nyembah Tuhan. Nyembah aja, nyembah. Nyembah, saudara. Waktu kita nyembah ada ucapan syukur. Waktu nyembah ada gairah yang luar biasa. Ya Tuhan, tolong anak-anakmu ya Tuhan. Untuk kami belajar mengubah keadaan kami. Penjara-penjara kehidupan kami. Kami mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebagaimana Paulus lakukan ya Tuhan. Oh, kami mengagungkan Tuhan dalam segala tekanan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami bersyukur. Ajar kami berharap. Kami percaya
Kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo ucap syukur di hadapan Tuhan, saudara. Oh, thank you Tuhan. Terima kasih. Tuhan kami baik. Tuhan kami baik. Saudara, jelas banget Tuhan katakan di telinga saya. Jangan takut menghadapi hari esok. Ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan hendak mengajar kita semua. Jangan takut akan hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk buat sehari. Bersukacita di dalam Tuhan. Ayo, angkat tangan bersama-sama. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyertai kita semua pagi hari ini. Diberkati keluargamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pekerjaan bisnis usahamu. Diberkati pelayananmu. Diberkati binatang peliharaanmu. Diberkati seluruh keluarga kita. Berlimpah-limpah kasih setia Tuhan. Menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat ya. Luar biasa. Sampai ketemu besok pagi saudara. Jam 7 pagi. Ya, selamat beraktivitas. God bless.